bisa segera dikasih kesembuhannya. Nah, teman-teman, hari ini saya coba sharing juga aja tentang pengalaman-pengalaman di lapangan, karena ilmu yang paling langsung mengena buat kita, mau kita belajar sampai dimanapun, adalah ketika kita langsung berhadapan dengan klien kita ya. Karena teman-teman di sini yang ada di bisnis ini otomatis semuanya sudah closing. Saya yakin di lapangan semua juga, pasti sudah mendapatkan penolakan-penolakan dari nasabah, keberatan-keberatan dari nasabah, sehingga teman-teman mampu untuk closing atau menghandle mereka menjadi nasabah kita semua, ya kan teman-teman ya. Ketika kita tidak ada handling objection di lapangan, saya yakin mungkin aktivitas atau sharing kita yang kurang. Saya aja sampai saat ini ya 26 tahun bisnis ini, sampai saat ini pun masih ada penolakan gitu kan. Dan semakin kita ada di lapangan, semakin kita sering di lapangan, sering sharing, penolakan itu juga banyak sekali teman-teman. Ratusan penolakan, bahkan ribuan, dengan berbagai keberatan yang berbeda-beda gitu kan. Tetapi karena itu adalah pekerjaan, bagian dari pekerjaan kita, otomatis kita akan ketemu juga dari sekian itu beberapa keberatan yang sama. Mungkin yang paling umum teman-teman semua juga bisa punya keberatan dari nasabah yang sama gitu kan. Nah, berbagai macam keberatan nasabah ini bagaimana kita menghandle-nya sehingga mereka mampu menjadi nasabah kita. Saya di lapangan itu pernah sampai melakukan hal yang ekstrim ya. Beberapa kali saya melakukan hal yang ekstrim untuk nasabah, tapi akhirnya bisa menjadi nasabah saya juga gitu loh teman-teman. Di sini saya banyak bersyukur banget ya, karena kita ada di bisnis ini ilmu yang kita dapat ini tidak bagus. Setiap saat kita dapat ilmu baru. Setiap saat banyak orang sukses ya. Kita belajar dari mereka, kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Kita merasa kita sudah mampu mengatasi satu masalah keberatan nasabah. Ternyata ada lagi muncul keberatan nasabah yang lainnya. Nah, kita bisa dapatkan hal itu, jawaban-jawaban itu dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin lebih sukses dari kita, ya. Jadi kayak kemarin juga Mbak Ratna udah sharing bagaimana menghandle keberatan-keberatan dari ilmu-ilmu yang didapat dari siapa itu ya? Siapa ya kemarin ya? Nah, pasti teman-teman ada juga yang mendapat keberatan. Mau sharing aja pengalaman pribadi ketika saya memasuki ikut bergabung sama bisnis aliansi ini. Pertama saya mau bersyukur dulu bahwa saya excited sekali hari ini, karena beberapa hari ini saya sedang latihan nyetir. Sudah dikasih kesempatan untuk bisa latihan nyetir, semoga doakan lancar semuanya, dan itu bisa membuat saya semakin meningkatkan aktivitas saya lagi, semuanya lebih meningkat, lebih baik lagi, lebih semangat gitu kira-kira. Saya ikut bergabung berbisnis di aliansi ini. Sebelumnya mencatat ketika saya diajak itu, sebetulnya diajaknya sudah beberapa tahun yang lalu, hanya sempat lepas lalu masuk lagi gitu ya. Nah, waktu awal itu saya berpikir-pikir apa modal saya berani-beraninya berbisnis bersama alians gitu ya. Saya pikir-pikir, saya mencatat bahwa ada satu modal saya yang boleh saya masukkan ke dalam bekal gitu ya ketika memasuki bisnis alians, yaitu modal yang cukup besar sebetulnya adalah kepercayaan. Saya punya lingkungan bergaul yang dalam kegiatan saya sehari-hari sebelum saya bergabung dengan alians, saya termasuk orang yang bisa dipercaya oleh banyak orang. Itu untuk saya menjadi modal yang besar sekali. Saya berani memasuki bisnis alians meskipun secara pengetahuan bisnis dan kemampuan berbisnis saya masih nol kayak gitu. Sampai sekarang pun masih sangat banyak harus belajar.
dan meningkatkan lagi. Itu yang membuat saya akhirnya mau, iya deh, saya mau masuk deh. Karena bagaimanapun juga benar bahwa ketika saya memasuki ini, terutama ketika saya kemampuan skillnya berbisnis saya belum, kepercayaan itu menjadi modal untuk saya lebih lagi mau belajar. Masa sih saya dipercaya untuk mengurusi orang gitu ya, ibaratnya untuk membantu orang, tapi saya gini-gini aja, masa sih? Maka saya harus meningkatkan kemampuan saya. Saya pelan-pelan, apalagi ketika memasuki masa pandemi dan kita punya daily booster via Zoom ini, ketemu satu lagi modal, yaitu sebetulnya ketika memasuki kalian sendiri itu sudah modal pengendaraan yang baik untuk berbisnis. Tapi waktu saya menemukan daily booster ini jadi apa ya? Jadi ya namanya juga booster ya, betulan. Jadi saya menemukan setiap hari kekuatan lagi dan pengetahuan lagi dan kekuatan lagi setiap hari yang memelihara saya. Dulu sebelum ada daily booster, aduh saya rasanya mau belajar tuh dari mana bahannya, nyari-nyari pun ya belajar sedikit-sedikit, tapi rasanya kok mau nanya ke apa yang lebih senior, betul dapat banyak cerita, tapi untuk pengalaman sendiri dan mendengar dari senior itu banyak nasihat, betul berguna. Tapi kalau mendengar dari sesama DI misalkan, apa kesulitannya, dalam tanda kutip gua banget ya gitu kan, lebih kerasa gitu, dan itu bisa lebih nancep, bener kayak gini caranya gitu. Jadi dari sesama PI itu buat saya juga banyak sekali manfaatnya dari ketika kita punya daily booster ini setiap pagi. Itu dua modal yang saya syukuri sampai hari ini. Kemudian ketika kemarin saya dapat nasihat yang besar yang sangat berharga dari Ibu Widi, saya bersyukur sekali tentang terukur, tercatat, terhitung. Saya senang sekali mendapatkan peringatan itu. Sebetulnya mungkin itu sudah ada di pikiran saya, tapi kurang saya indahkan, kurang saya laksanakan dengan tertib gitu ya. Tapi sekarang itu setiap hari harus saya jadikan landasan untuk saya bergerak, dan memang kalau nggak begitu mau sampai kemana kita nggak akan tahu. Jadi saya sedikit tambah ceritanya. Kemarin yang diminta oleh Bu Widi, hari ini apa yang dilakukan, ukur besok apa yang dilakukan, diukur lagi dan dievaluasi. Saya mau cerita bahwa yang kemarin saya tulis nama, sebetulnya ada 3 untuk dikerjakan kemarin. Hanya saja dari 3 yang saya sapa, 3-tiganya nggak nyaut di WhatsApp, nggak nyaut. Tapi lalu saya bagaimanapun juga saya mengalami aduh gitu ya, kok nggak dijawab gitu. Tapi saya nggak mau baper juga, hanya saya sendiri mengukur gitu. Kalau saya 3-tiganya babak belur ibaratnya ya, babak belur, saya nggak mau juga. Jadi saya pegang coba 1 dari 3 yang tidak menjawab, saya coba pegang 1. Yang 1 ini saya sapa terus. Dari medsos lain, dari WhatsApp nggak dijawab, lalu saya buka IG, dari IG status dia upload postingan dia, saya jawabin, saya like, saya ngobrol di situ. Jadi ada interaksinya terjadi, meskipun belum ngobrol ke arah alians, tapi saya sedang membuka pintu untuk obrolan ke sana. Saya optimis hari-hari ke depan akan ada obrolan dengan calon ini nih, calonnya saya niatannya untuk rekrut untuk gabung bisnisnya, niatan saya. Kalau mau diukur artinya dari 3 sebetulnya saya yang saya kejar itu 1 kemarin. Nah hari ini saya akan teruskan mungkin yang ini
akan saya sapa juga yang tua, sapa ulang, dan entah ya apakah mau nambah satu yang baru, yang di luar 3 ini. Saya masih kepikiran untuk melakukan yang 3 ini. Kira-kira begitu, sedikit sharing dari saya, semoga ada manfaat buat teman-teman. Ke orang lain, kalau kita sendiri pun belum punya handling objection buat diri kita sendiri. Nah, jadi saya pribadi belajar ya untuk memiliki handling objection buat diri saya sendiri, yaitu bahwa bisnis ini adalah pertama mindsetnya menolong, yang kedua adalah mindsetnya saya memberi solusi, menjual solusi gitu. Nah, saya sangat percaya bahwa ketika saya memiliki polis asuransi di Allianz, saya percaya bahwa polis ini akan menjadi solusi bagi keuangan saya, bagi finansial saya ketika terjadi resiko. Dan kemudian saya akan sangat tertolong ketika saya punya polis ini. Nah, mindset inilah yang akan saya bawa ketika saya jumpa dengan klien. Artinya, saya akan merasa happy ketemu dengan klien. Saya nggak merasa kayak ada sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena saya punya mindset, saya datang bukan minta tolong, tapi saya datang mau menolong, dan saya datang mau menjual solusi, memberi solusi kepada keuangan Bapak Ibu gitu. Nah, teman-teman, di seluruh dunia setiap manusia punya masalah keuangan, benar nggak teman-teman? Artinya gini, yang katakan miskin, mereka juga punya masalah keuangan, yang pas-pasan juga punya masalah keuangan, yang kaya raya juga punya masalah keuangan, dan semua butuh solusi. Artinya produk kita ini bisa kita tawarkan kepada seluruh kalangan. Kemarin Mbak Widi bilang orang yang kaya raya pun punya masalah dalam hal keuangan saat terjadi risiko. Contohnya ketika dia meninggalkan aset yang banyak kepada ahli warisnya. Kalau nggak ada asuransi, kalau nggak ada uang cash, itu juga menjadi sebuah problem, ya, karena dia harus bayar pajak waris. Ketika 30 tahun dia nggak bayar, maka itu akan disita oleh pemerintah, nggak bayar pajak. Nah, yang miskin pun ketika dia punya terjadi resiko pun punya masalah keuangan. Yang pas-pasan ketika punya risiko, dia punya masalah keuangan. Artinya saya sangat percaya bahwa tugas saya ini adalah membawa solusi, memberi solusi kepada setiap kalangan. Nah, inilah teman-teman yang menurut saya kita perlu punya, supaya apa? Kita punya semangat untuk dan punya apa ya, antusias untuk ketemu orang, karena saya pengen kamu punya solusi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, ketika kita sebagai profesi kita sebagai agent ya, untuk menjual solusi, kita harus tetap datang kepada klien kita dengan penampilan yang rapi ya teman-teman ya, itu harus tetap perlu gitu ya. Jangan karena itu teman kita datang dengan penampilan yang asal-asalan karena kita menawarkan dia misalnya UP miliaran. Tetap harus penampilan yang rapi teman-teman ya, yang profesional, sehingga juga ketika orang melihat penampilan kita, mereka percaya gitu ya, benar-benar nih kerja di asuransi gitu ya, benar-benar nih bisa diandalkan misalnya ya. Belum lagi dengan perkataan kita. Jadi dari penampilan itu penting teman-teman. Nah, mungkin hari ini saya mau sharing gini. Ketika calon klien kita, waktu kita udah sharing, kita udah jelasin bahwa kita di asuransi, dan juga kita udah jelasin produk, lalu klien kita bilang, saya belum bisa ikut lah, saya nggak ada uang, soalnya ini lagi COVID, semua omset menurun. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada calon klien kita? Nah, teman-teman, saya biasanya kalau misalnya hari-hari ini kan kayak gitu ya, bilangnya aduh lagi COVID, aduh lagi omset nggak bisa ini lagi, aduh penghasilan menurun banget gitu. Nah, kalau gitu teman-teman, saya biasa bilang begini, iya Pak, Bu, saya setuju dengan apa yang Bapak Ibu bilang. Ini memang masa-masa di mana penjualan semua orang menurun, bukan hanya Bapak Ibu saja, tapi semua orang mengalami hal yang sama gitu. Jadi artinya kita setujuin dulu memang kenyataannya kayak begitu teman-teman ya. Nah, lalu saya bilang, saya menyadari lah Bu, memang omset menurun, tetapi saya Bu punya solusi supaya bisnis Bapak atau Ibu terhindar dari kebangkrutan. Beda ya teman-teman ya, income yang menurun dengan kebangkrutan itu beda kasusnya. Artinya lebih parah lagi.
kalau dia udah mikir dengan income menurun, lalu kita tawarkan dengan kebangkitan, mungkin dia merasa itu udah lebih fatal lagi gitu. Nah, saya akan bilang begini, Pak, ketika kita misalnya masih sehat, income menurun, kita masih bisa mencoba untuk mengatasinya. Contohnya kita mungkin ada tambah produk lah, atau kita mungkin ganti produk lah. Artinya ada aja usaha yang masih bisa kita buat, ide-ide kita untuk bisa menaikkan omset kita. Tapi Pak, ketika terjadi resiko, contohnya kayak sekarang ini kan COVID, ini masa-masa yang nggak menentu. Artinya kita nggak bisa prediksi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat itu terjadi dan kita butuh di opname, maka kita nggak bisa lagi berusaha untuk menaikkan income kita, dan bahkan kita bisa malah mengalami kebangkrutan. Nah, jadi saya mau nawarkan solusi kepada Bapak supaya ketika terjadi risiko, bisnis Bapak terhindar dari kebangkrutan. Ya, pertanyaan saya Pak, misalnya suatu saat atau dalam waktu dekat diminta 300 sampai 500 juta uang cash, kira-kira apakah Bapak sudah siap? Nah Pak, nanti kan kita dengar dia ya, pasti setelah kita tanya, kita akan